Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Publik, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta akan memaparkan hasil review jurnal dengan tema Kebijakan Pengeluaran dalam Rangka Redistribusi Pendapatan. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Vira Imaniar Fadila. Yang kedua, Andisa Prahastiwi Irnani. Yang ketiga, Mafira Deanisa. Dan yang keempat, Meliana Anggune Risa Putri. Jurnal yang kami dapat dan kami review berjudul Labor Income Inequalities and Tourism Development in Argentina, a Regional Approach, atau dalam bahasa Indonesia berarti ketimpangan pendapatan tenaga kerja dan pengembangan pariwisata di Argentina, pendekatan regional. Jurnal ini diteliti oleh Natalia Porto dan Natalia Espinola. Keduanya berasal dari National University of La Plata, Argentina. Pembahasan pertama adalah latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini mempunyai 2 poin. Yang pertama, yaitu hubungan pariwisata dan distribusi pendapatan. Pariwisata memiliki dampak terhadap distribusi pendapatan di subsektor pariwisata dibandingkan dengan subsektor non-pariwisata. Menurut Blake yang telah melakukan studi untuk Brazil dan Kenya, serta Tanzania dan Uganda, mereka mencapai kesimpulan bahwa hotel dan restoran memiliki saling ketergantungan ke belakang yang kuat dengan bagian ekonomi lainnya dan memberikan kontribusi pendapatan bagi rumah tangga miskin yang berada di bawah rata-rata. Kemudian yang kedua yaitu hubungan pariwisata dan fasilitas. Markulir telah menganalisis pengaruh fasilitas alam pada distribusi pendapatan untuk kegiatan pariwisata dan non-pariwisata di negara bagian Danau Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa jenis fasilitas alam tertentu, terutama fasilitas berbasis air, terkait dengan distribusi pendapatan dan khususnya terkait dengan distribusi pendapatan yang lebih setara, kontras dengan hipotesis pengosongan distribusi pendapatan. Pelubangan atau pengosongan distribusi pendapatan merupakan fenomena yang mengacu pada kecenderungan menurunnya rumah tangga berpendapatan menengah. Hal ini merupakan suatu fakta yang menonjolkan ketimpangan pendapatan. Pada slide ini kita akan membahas tentang permasalahan yang diangkat pada jurnal ini, di mana kita akan membahas permasalahan secara umum dan juga permasalahan secara khusus. Permasalahan umum yang diangkat pada jurnal ini mengenai ketimpangan pendapatan tenaga kerja dan pengembangan pariwisata di Argentina. Sedangkan untuk permasalahan khususnya atau research questionnya ada 2. Yang pertama adalah bagaimana analisis distribusi pendapatan dengan pengembangan pariwisata. Yang kedua adalah bagaimana hubungan antara pariwisata dengan fasilitas pariwisata. Pada slide sebelumnya kita telah membahas tentang permasalahan yang diangkat pada jurnal ini. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tujuan yang dicapai dari pembuatan jurnal ini. Tujuan dari dibuatnya jurnal ini ada 2. Yang pertama adalah jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi mengenai distribusi pendapatan dan hubungannya dengan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukung pariwisata yang ada di Argentina. Sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui hubungan antara pariwisata dengan fasilitas pariwisata yang ada di Argentina. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah
Indeks Moran. Indeks Moran sendiri merupakan salah satu teknik analisis spasial yang dapat digunakan untuk menentukan adanya autokorelasi spasial antar lokasi pengamatan. Sedangkan spasial merupakan data yang memuat adanya informasi lokasi atau geografis dari suatu wilayah. Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan panel data untuk 29 aglomerat metropolitan di Argentina selama periode 2004 sampai dengan 2015. Penulis memeriksa pengaruh faktor penentu sisi penawaran yang digunakan untuk menjelaskan ketidaksetaraan upah serta pengaruh indeks fasilitas wisata yang dirumuskan dan yang berinteraksi dengan pangsa lapangan kerja pariwisata. Berikut merupakan data dari tabel 3 mengenai Moran's Index for Gini Coefficient and Tourist Amenities atau Indeks Moran untuk koefisien Gini atau pendapatan dan fasilitas wisata. Dari data tersebut didapatkan bahwa dari beberapa variabel diketahui bahwa autokorelasi spasial positif ditunjukkan dalam variabel ketidaksetaraan pendapatan atau yang ditunjukkan dalam tabel yaitu variabel Gini dan juga fasilitas yang berbasis air atau variabel di dalam tabel yang ditunjukkan dengan water-based amenities dan juga water-based amenities interact with tourist employment. Selain itu, autokorelasi spasial negatif merupakan variabel yang berupa lahan dan juga fasilitas bangunan yang diamati atau dalam tabel tersebut ditunjukkan dalam variabel land-based amenities, cultural historical amenities, recreation amenities, land-based amenities interact with tourist employment, cultural historical amenities interact with tourist employment, dan recreation amenities interact with tourist employment. Selain pada tabel 3 dalam slide sebelumnya, sebaran Moran untuk fasilitas juga ditunjukkan pada gambar 1, yaitu mengenai Moran scatter plot for types of amenities yang memperkuat hasil penelitian dengan menggunakan indeks Moran. Berdasarkan jurnal yang kita pelajari tadi, dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu pada tahun 2000, 2004, 2005, dan 2008, penelitian ini mendukung gagasan bahwa pengembangan pariwisata melalui eksploitasi fasilitas alam adalah cara untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, setidaknya untuk fasilitas wisata berbasis air. Namun, hal ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati ketika pembuat kebijakan mencoba untuk mengadopsi fasilitas alam sebagai strategi pembangunan ekonomi. Analisis spasial wilayah untuk membuat rencana distribusi fasilitas dan ketimpangan spasial sangat dibutuhkan. Meskipun efek pada distribusi pendapatan yang akan dikaitkan dengan pengembangan pariwisata mungkin ada, hal ini tidak terjadi di semua wilayah dan bergantung pada sumber daya alam yang digunakan sebagai input. Dengan cara ini dapat menunjukkan bahwa jika proses spasial tidak dikontrol dengan tepat, hasil permodelan dapat mengarah pada kesimpulan kebijakan yang salah. Selain itu, beberapa strategi seperti meningkatkan jenis pekerjaan kreatif untuk menghasilkan lebih banyak pekerjaan berupa tinggi mungkin penting di berbagai daerah, meskipun tidak harus di daerah lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas alam dan pengembangan pariwisata memberikan faktor penjelas penting yang berkaitan dengan distribusi pendapatan. Pembangunan pariwisata memberikan efek yang tidak setara pada pendapatan tenaga kerja, mendukung teori distribusi pendapatan yang tidak jelas yang dikemukakan oleh bukti empiris. Namun,
Variabel penyertaan fasilitas pariwisata menunjukkan pengaruh yang berbeda tergantung pada jenis amenitas. Artinya, pengaruh terhadap distribusi pendapatan juga bergantung pada potensi sumber daya alam setempat. Dalam kasus Argentina, fasilitas berbasis air dan darat menunjukkan distribusi spasial yang berbeda, dan juga menimbulkan efek berlawanan pada distribusi pendapatan. Fasilitas berbasis air terkonsentrasi di wilayah Patagonia dan Cuyo, di mana pendapatan tenaga kerja berada di atas rata-rata nasional dan ada kecenderungan distribusi yang lebih merata. Yang selanjutnya yaitu adalah rekomendasi. Menurut peneliti, yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan pariwisata di negara yang besar dan beragam seperti Argentina untuk mempromosikan pembangunan berbasis fasilitas dengan menyamakan strategi pariwisata dapat melalui hal berikut. Yang pertama, identifikasi fasilitas dan klasifikasinya. Yang kedua, memetakan sebaran wilayah dan spasialnya. Yang ketiga, cocokkan pemetaan dengan karakteristik tenaga kerja dan pendapatan, serta kinerja setiap unit geografis untuk menentukan strategi pertumbuhan yang berhasil. Dan yang terakhir, memperkuat prakarsa publik dan swasta dalam konteks spasial di mana pariwisata berbasis amenitas baru dimulai. Dengan cara ini, pengembangan wilayah pariwisata berkontribusi untuk menyebarkan manfaat ke seluruh negeri dan mencari distribusi pendapatan yang merata. Setelah kita mempelajari jurnal yang berjudul Labor Income Inequalities and Tourism Development in Argentina, a Regional Approach, kita akan memberikan beberapa kritisi mengenai jurnal ini, di mana kritik ini berupa kritik positif dan juga berupa kritik negatif. Kritik positif dari pembuatan jurnal ini, kita dapat mempelajari dan mengetahui hubungan antara distribusi pendapatan dengan pengembangan pariwisata dan fasilitas pariwisata. Dan untuk kritik negatifnya adalah penelitian ini kurang dilengkapi dengan data finansial, sehingga ada beberapa aspek yang kurang dibahas secara mendalam karena kekurangan data ini. Demikian pemaparan review jurnal dari kelompok kami yang berjudul Labor Income Inequalities and Tourism Development in Argentina, a Regional Approach. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan untuk kelompok yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan pada kolom komentar Facebook pada waktu yang telah ditentukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.